Suara Kreativitas 91.6 Pro 2 dari Palembang, Suara Kreativitas. Hai Sobat Kreatif, sore hari ini nih balik lagi kita seperti biasa. Di Jumat sore pasti bakal ada numpang nampang. Dan hai ya, kali ini siapa nih yang bakal ada di numpang nampang bareng sama Kak Erin? Cowok keren dong pastinya ya, udah dibilang sama Bu Kasihnya cowok keren ya Bu ya. Pasti dong. Dan please welcome, ini Duta Protokol Kesehatan kita sekarang ada Franz. Hai, ini boleh manggilnya Franz gak sih? Dwi Franz ya. Hai, selamat sore. Selamat sore Mbak Erin. Selamat Terima sore, kasih. hai Franz. Ini manggilnya Franz, Dwi atau apa nih? Franz aja boleh, Franz karena aja. biasanya dipanggil Franz juga. Oke, Franz aja boleh deh. Franz, nama lengkapnya siapa sih Franz? Kalau Franz nama lengkapnya itu Dwi Franz Saputra, tapi akrab dipanggilnya Franz. Gitu Dan ternyata. ada juga yang panggil tuh Franz Guapo ya, karena nama panggungnya juga Franz Guapo. Oh, gua apa? Dipikir karena kamu suka buah jambu nih, enggak ya? Enggak Enggak ya. Kebanyakan orang mengiranya Guapo itu jambu, Jambu biji ya? itu bukan jambu busuk. Oh, iya dong, masa ganteng kayak gini jambu Iya. busuk ya? Franz, apa kabar nih di kondisi yang kita masih pandemi sekarang kan? Gimana nih kesehatannya terjaga, masih Iya fit? Mbak Erin, alhamdulillah sekarang itu ya masih tetap semangat dan masih tetap jaga prokes karena itu sangat penting. Dan alhamdulillah Franz juga masih dalam keadaan sehat sih. Masih kerja masih ya? Bukan work from home, belum ya? Iya, untuk sekarang kita udah kerja di kantor, udah masuk. Untuk sekarang masih masuk ya. Dan Erin dan Franz ini adalah salah satu atau satu-satunya nih Duta Protokol Kesehatan. Kalau saya untuk di Duta Protokol Kesehatan itu enggak satu-satunya, tapi kita ada banyak di situ. Jadi salah satunya saya kayak gitu Mbak. Salah satunya ya. Nah, itu bisa ikut Duta Protokol Kesehatan tuh kayak gimana tuh ceritanya tuh Franz? Iya, jadi ceritanya itu sebenarnya protokol kesehatan ini, Duta Protokol Kesehatan ini juga baru Mbak ya, baru tahun 2020 kemarin. Dan itu langsung diterobossi oleh founder kita yang nama Kak Febri Juliansa. Itu dari Kompas RI, Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan Indonesia. Jadi dia punya konsep untuk gimana agar kita bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan kesehatan seperti yang saat ini lagi booming itu masalah COVID-19, Mbak ya. Dan di situ juga kita berharapnya dengan adanya Duta Protokol Kesehatan ini dapat membantu masyarakat untuk mengedukasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan tentunya seperti itu, Mbak. Karena kesehatan yang paling penting ya sekarang, apalagi di masa Iya. pandemi ini Sobat Kreatif harus benar-benar nih yang menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Karena sekarang masih banyak banget ya yang bandel kumpul-kumpul, terus juga nggak pakai masker ya. Kadang kumpul-kumpul sih boleh, tapi jangan lupa pakai masker Sobat Kreatif ya. Iya, benar. Franz, kamu selain dari Duta Protokol Kesehatan, aku juga sempat stalking sih. Kelihatan banget ya stalkingnya ya. Kamu Iya. juga salah satu dari BGPK Kompras RI 2020. Iya, itu termasuk dari BGPK itu adalah salah satu Duta Pujian gadis Protokol yang Kesehatan. protokol kesehatan. Jadi, Terus juga kamu berpartisipasi dalam Asian Games 2008 kemarin ya. iya benar. Itu tuh kamu berpartisipasinya di mana tuh? Waktu itu di waktu Asian Game itu kan saya ikutnya yang dari Dinas Pariwisata Kota. Jadi saya membantu sebagai tour guide untuk Oke. para atlet yang ingin berkunjung di salah satu destinasi yang ada di Kota Palembang. Dan saya kemarin juga dapat kesempatan menghandle atlet dari Kazakhstan. Oke. Jadi saya handle mereka untuk berkunjung di Pulau Kemarau, seperti itu Mbak. Kamu bisa bahasa mereka gitu? Enggak, saya pakainya bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris ya pakainya. Tapi selama kamu di Asian Games itu ada nggak sih kejadian-kejadian lucu waktu kamu jadi tour guide itu, ataupun juga kejadian-kejadian yang nggak masih kamu lupain, nggak pernah Iya, kamu jadi lupain nih sampai sekarang?
kejadian yang sangat berkesan yang nggak bisa Franz lupain sampai sekarang itu masih Franz ingat itu ketika Franz ngehandle tamu dari Tiongkok, Cina. Itu kebetulan saya menghandle langsung ke pimpinannya seperti itu mbak ya, ketuanya gitu. Dan kayak alhamdulillahnya VIP ya? Franz, alhamdulillahnya Franz dapat undangan privilege untuk menghadiri closing ceremony untuk acara kayak khusus untuk orang-orang Chinese gitu, untuk orang Tiongkok perkumpulannya gitu di Hotel Wyndham waktu itu. Wow, itu benar-benar yang nggak bisa kamu lupain banget ya, karena diundang loh sama tamu VIP langsung ya Franz ya. Benar sekali. Ya segudang prestasi sekali ya. Terus juga kamu selain di Asian Games 2018, kamu juga pelontar di Asian Para Games juga 2018. Iya benar, jadi di Asian Para Games aku langsung, karena Asian Para Games kan hanya di Jakarta. Kebetulan saya ikut tesnya dan saya lulus, jadi saya harus ke Jakarta ngikutin kegiatannya di situ selama kurang lebih 2 minggu. Kebetulan Franz kemarin itu di bagian venue, jadi Franz koordinasi mengenai kelengkapan venue dan segala macam yang berkaitan dengan aktivitas venue tersebut. Kalau jadi volunteer itu kan susah tuh, banyak yang diurusin gitu, ini itu, apalagi di bagian venue tadi ya. Itu tuh apa sih yang paling kamu kayaknya kamu kecapean banget tuh ngurusinnya? Sebenarnya kalau mau dibilang capek sih capek mbak ya, tapi karena kita itu di sana itu banyak teman, orang-orang baru, jadi kayak semua hal-hal yang bikin kita capek itu jadi hilang karena kita ketemu orang-orang baru, lingkungan baru, dan ilmu-ilmu baru juga yang bisa kita terapkan nanti ke depannya untuk cerita ke teman-teman ataupun ke keluarga ketika kita pulang dari Jakarta tersebut, kayak gitu mbak. Jadi dibawa enjoy aja, fun kayak gitu. Kayaknya kamu benar-benar orang yang enjoy ya di keramaian ya, emang senang bersosialisasi, ketemu hal-hal yang baru ya gitu-gitu ya. Iya, kebetulan Franz itu senang banget kalau misalnya ada hal baru ataupun orang-orang baru, dan orang itu juga yang menginspirasi. Jadi ketika orang tersebut menginspirasi, kita punya teman seperti itu, jadi otomatis kita juga dapat menggali informasi lebih baik untuk kita ke depannya gitu. Kita jadi ikut kayak aku juga bakal kayak gini nih gitu ya. Iya, termotivasi untuk menjadi seperti mereka seperti itu. Bener banget. Tapi Franz, kalau ikut-ikut yang kayak Bujang Gadis atau juga volunteer tadi, dari umur berapa sih kamu mulai terjun ke dunia yang kayak gitu, yang kayak bertemu dengan orang banyak nih, memberanikan diri tampil di depan orang nih? Untuk itu Franz dari usia mungkin 18 tahun itu Franz udah mulai terjun untuk memberanikan diri untuk berbicara di depan orang banyak. Ketika saat itu Franz ikut di NUDC National Debate Championship untuk tingkat Kopertis wilayah 2 waktu masih kuliah. Itu Franz memberanikan diri untuk berbicara, memberikan argumentasi Franz di depan banyak orang, terutama di lingkungan universitas di kota Palembang tentunya, kayak gitu Mbak. Pertama kali terjun ya langsung ke tingkat nasional ya, berani sekali Anda ya. Aduh. Ya, walaupun hasilnya kurang memuaskan karena Franz cuma masuk ke berapa besar, 10 besar kalau nggak salah. Jadi ya tapi tetap bangga karena udah berani kayak gitu. Beraninya dulu yang kita ambil ya kan. Itu karena itu benar-benar langkah pertama kamu tuh. Iya, untuk di tingkat nasional, untuk banyak orang kayak gitu, untuk antar universitas seperti itu pertama kali Franz coba. Pertama kali kamu mencoba itu umur kamu 18. Itu berarti kuliah semester 1 atau 2 tuh? Semester 2 atau 3 kurang lebih. 3. Iya. Kamu kuliahnya di mana sih kemarin? Saya kuliah di STBM Metodis Palembang. Oh, ternyata masih di Palembang ya. Aku pikir kamu kuliahnya di Bandung atau di Jakarta. Untuk keberanian diri berbicara di depan orang banyak itu sebenarnya udah dari SMA Mbak ya. Jadi waktu SMA itu Franz itu suka pidato dan juga suka jadi pembawa acara ketika ada acara-acara di sekolah kayak gitu. Kayak MC gitu ya. Emang kalau emang punya bakat itu emang harus dikembangkan ya Franz ya, diasah lagi nih sobat kreatif ya. Emang kamu pikir pisau aja yang diasah, bakat juga ya. Bener, biar siapa tahu nanti Franz bisa kayak Mbak Erin juga kan jadi presenter. Baiklah ya, cepat datang temui kasih kami ya. Oke deh Franz. Aduh kamu ya jangan kayak gitu dong. Nanti Karage sama Karian tersenyum dari belakang ya.
Salam buat kalian di situ. Oke deh, bentar lagi abis ini nih dia bakal dinas nih malam. Kamu kalau punya waktu main-main aja ke sini sama Karian, gak apa-apa. Siap. Oke deh, dan kembali ke laptop. Oke, kembali ke laptop. Kamu sebagai duta protokol kesehatan nih kemarin itu awal-awal seleksinya gimana tuh? Kayak Bujang Gadis nggak sih? Yang ada seleksi awalnya nih, terus klasifikasinya nih. Ya benar Mbak. Jadi di waktu itu memang kita pertama kali perdana untuk Bujang Gadis protokol kesehatan, tapi antusias dari pemuda Kota Palembang itu udah lumayan banyak Mbak ya. Jadi kemarin itu udah kurang lebih ada 100 orang lebih yang daftar di Bujang Gadis protokol kesehatan itu. Kita kemarin itu tesnya untuk interview di Gans Cafe. Kita ada seleksi berkas, tes interview, dan seleksi terakhir itu adalah interview bersama 3 juri. Ada di situ ada langsung dari pihak Kompas RI dan juga dari Kirana Entertainment. Jadi di situ kita kayak tesnya lebih ke public speaking dan juga pengetahuan mengenai isu kesehatan yang ada di Kota Palembang, di mana kan nanti kita akan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya untuk menjaga kesehatan seperti itu Mbak. Jadi setelah kita seleksi tersebut, kemarin itu kita terpilih 18 pasang Bujang Gadis protokol kesehatan dari berbagai kecamatan yang ada di Kota Palembang. Oh jadi itu dari berbagai kecamatan ya? Iya benar Mbak. Itu mewakili kecamatan-kecamatan khusus atau kamu kalian random daftar terus nanti kalau udah lulus baru dibagi. Oh ternyata kamu dari kecamatan ini nih, dari ini nih, dari ini nih. Atau gimana? Oh iya. Jadi kalau untuk yang pertama kemarin kita itu karena baru ya, jadi random Mbak. Jadi belum terbentuk benar kayak gitu. Tapi untuk di tahun ini kita lagi ada bukaan juga Mbak untuk Bujang Gadis protokol kesehatan tingkat kelurahan. Jadi kita langsung ambil dari akarnya, di mana di sini kita lagi buka open recruitment hub tersebut, itu jadi mencari bibit-bibit dari berbagai kelurahan yang ada di Kota Palembang. Kurang lebih ada 131 kelurahan, itu semuanya kita rekrut kayak gitu Mbak. Wow, menarik nih Sobat Kreatif ya. Mereka bakal mencari bakat-bakat untuk melanjutkan jadi duta protokol kesehatan mulai dari yang terkecilnya dulu nih, mulai dari kelurahan ya. Dicari nih Sobat Kreatif buat kamu yang sekarang berminat ya, mulai pas ngelihat playernya di Instagram, kapan ya bisa kayak gini tuh. Ini kesempatan kamu banget langsung nih aja Sobat Kreatif. dikepoin di Instagramnya BGPK Palembang. Kamu bisa langsung kepoin Instagramnya BGPK Palembang ya. Iya betul. Langsung atau kamu juga bisa langsung nih kepoin Instagramnya Franz, boleh nggak? Stalking boleh, dong jatuhnya kamu ya. Iya. Kamu bisa kepoin juga di Instagramnya Franz. Apa nih Franz Instagramnya? Instagram Franz itu Franz Guapo. Nanti di situ juga banyak aktivitas-aktivitas yang Franz lakuin dan juga ada salah satu bisnis Franz juga yang mungkin teman-teman tertarik nih untuk mencoba. Oke nih Sobat Kreatif, udah jadi duta protokol udah ya, terus volunteer juga udah, dan sekarang aku mengetahui kalau ternyata dia bisnismen juga. Ya baiklah, semuanya ya ada borong di sini ya. Franz, kamu juga mulai bisnis ternyata? Iya, jadi Franz itu mulai bisnis ketika semester 7. Oh, ujung-ujung dong. Iya, ujung-ujung. Jadi awal mula Franz itu bisnisnya itu banyak sih Mbak, tapi lebih fokusnya sekarang itu ke kuliner. Kamu jadi lebih tertarik ke kuliner sekarang ya. Tapi kan kata kamu tadi mulainya di semester 7 itu lagi pusing-pusing gak sih? Mana skripsi ya, proposal, pengajuan, belum lagi dosen kalau ditemui jam ini, ketemunya jam berapa gitu. Kadang janjian nungguin jam berapa, itu gimana tuh? Bener, jadi Franz itu kepikiran untuk membuat suatu usaha tersebut karena di waktu kesibukan itu sih Mbak ya. Karena kita kan di waktu itu kan sibuk-sibuk skripsi dan banyak juga waktu luang yang terbuang cuma-cuma tanpa ada aktivitas yang menguntungkan seperti itu. Seperti menunggu kan, kita bikin janji sama dosen, belum tentu hari itu bisa ketemu dosen. Jadi dimanfaatkan oleh Franz untuk gimana caranya bisa menghasilkan income dengan berbisnis, entah itu bisnis apa aja itu Franz jalankan, lagi tuh halal kayak gitu. Dan bisnis pertama kamu tuh apa tuh Franz? Bisnis pertama Franz itu kemarin adalah flowers, bunga, buket gitu Mbak. Jadi untuk yang mau wisuda ataupun untuk pacar itu bisa pesan sama Franz kayak gitu. Oh gitu ya, karena biasanya yang buket-buket kan biasanya ya cewek nih punya jiwa-jiwa membuket-buket ini ya, merangkai-rangkai, tapi ternyata kamu juga bisa. Oke, multitasking sekali kamu ya.
Dan aku sampai bingung loh mau ngomongin apa sama dia, karena semuanya juga udah ya sobat kreatif, ternyata bisnismen juga. Sampai ini juga kamu bilang tadi bisnis kamu kuliner, kamu masak sendiri kah atau belajar kah atau punya jiwa kuliner nih dari ibu? Kenapa Frans tertarik di bisnis kuliner itu selain karena Frans itu suka masak, terus Frans lihat ke depannya itu karena bisnis kuliner itu cukup menjanjikan, Mbak, karena orang nggak bakalan bosan dengan makanan dan orang pasti selalu membutuhkan makanan kan. Apalagi kalau ketika makanan atau produk kita itu menarik dan tentu rasanya juga enak, pasti orang pasti akan memburunya kan. Iya, bener banget. Apalagi ya kalau biasanya zaman-zaman sekarang nih ya, cewek-ceweknya pada ngemil aja mulu ya, nyari makanan aja kerjaannya. Rata-rata sama deh yang dicari makanan nih. Tapi kalau kamu ngejalanin bisnis kamu itu join atau kamu sendiri nih emang dari pertama? Join sama temen kah atau gimana? Enggak, kalau Frans saat ini masih sendirian ngelakuin bisnis tersebut karena sekarang Frans juga bisnisnya masih sistem online, Mbak ya. Tapi mungkin kedepannya akan join juga sih sama teman karena kita udah ngobrol-ngobrol sama teman, rencananya kita mau bikin satu outlet di mana kerjasama antara Frans sama teman Frans. Jadi Frans yang makanannya, teman Frans yang minumannya kayak gitu. Oke, iya benar ya. Kalau kalian butuh ya untuk yang cuci piring ya, itu bisa di sini bisa kita menyediakan kita ya di sini ya. Menyediakan yang cuci piring ya. Nanti ada Karagil, mereka bersedia semua itu. Atau mau Kak Resti ya, dia bersedia juga itu. Mungkin di sana ada space nih buat kita bikin kantin di situ. Space ya. Baiklah, nanti dihubungin lagi ya sama para staf kita nih. Kemana stafnya? And Frans, kalau tadi ngomongin udah ada pendaftaran untuk duta protokol tingkat kelurahan dulu ya ini ya. Iya, itu kualifikasinya apa aja tuh Frans kalau mau ikut? Jadi untuk pendaftaran Bujang Gadis Protokol Kesehatan tingkat kelurahan ini jangan dikasih tahu dulu. Jangan dikasih tahu dulu. Jangan dikasih tahu dulu biar sobat kreatif tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Kalau kamu mau tahu, stay tune. Hey, ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun,
lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hey! Hey, hey, hey! Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Six Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Kita masih ada di Numpang Nampang sore hari ini bareng sama Franz. Hai, ya masih terhubung kita ya. Hai, halo. Halo, hai, kita masih terhubung nih. Emang gak terputus sih dari Masih, tadi. Masih ya. Ya bang, kalau ada masalah tuh dibilangin baik-baik, jangan putus tiba-tiba. Iya, Curhat lagi. Sore-sore curhat lagi gitu. Dan Franz, kita tadi sampai di syarat-syarat ya, kualifikasi buat Iya, yang mau daftar duta protokol kesehatan tahun ini. Kesehatan. Dimulai dari kelurahan dulu ya. Oke, benar. baiklah, silakan. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya konsepnya kita itu nggak cuma kelurahan, Mbak ya. Jadi kita pengen ambil dari akar yang lebih bawah lagi, yaitu dari tingkat RT sebenarnya. Jadi otomatis kan dari RT kalau misalnya udah punya duta nih, dia akan mengedukasi di RT tersebut. Jadi otomatis kalau udah punya semuanya itu tahapan tingkat-tingkatannya, otomatis kan Indonesia khususnya Kota Palembang bakalan sadar akan peduli kesehatan kayak gitu. Jadi untuk Nah, balik ke duta kelurahannya. Kalau untuk duta kelurahannya untuk duta gimana kelurahan itu, untuk duta kelurahan itu syarat atau kualifikasi untuk mengikuti tes atau rekrutmennya itu tidak terlalu susah-susah banget, Mbak ya. Yang pasti harus usianya di atas 16 tahun, minimal 16 tahun usianya. Terus juga perwakilan dari kelurahan masing-masing. Kalau misalnya bukan kelurahan dari Kota Palembang, itu disertai dengan surat domisili bahwa dia memang tinggal di Kota Palembang dan di kelurahan tersebut, kayak gitu. Dan mengisi mengisi form pendaftaran, karena kita punya sistem dua, yaitu offline dan online. Jadi kalau misalnya offline, itu bisa langsung menghubungi kontak person yang udah kita siapkan di akun Instagram kita. Kalau untuk misalkan online, itu kita punya yang namanya G-Form. Jadi teman-teman yang mau online itu bisa daftarnya melalui Google Form kayak gitu. Gitu tuh. Dan tadi nih minimal usianya 16 tahun ya. Maksimalnya berapa sih? Maksimalnya 25 tahun. Ya, gimana dong sobat kreatif? Ikut gak nih? Pengen ikut Ikut sih. aja. Aduh, siapa lagi yang mau ngejadiin duta ya? Tapi kamu kemarin pas ikut duta itu umurnya berapa? Kamu sekarang berapa sih? Frans, Sopan gak tuh tahun nanya ini- umur tuh? Ya. Gak apa-apa, Frans, tahun ini masuk usia udah tua sih, udah 24 tahun ini. Kamu 24 tahun tahun ini. Iya. Gitu. Kita beda 1 Benar. tahun ternyata.
Wah, pas banget 2324. Beda Aduh, sedikit. kamu ya, jangan mancing. Nanti digibahin lah abis ini. Frans, kita balik ke laptop aja deh. Iya. Kita kan tadi ngomongin tentang Balik protokol ke kesehatan. Terus juga udah ada kualifikasinya juga nih untuk kelurahan. Nah kalau abis di Iya. kelurahan nih ada nggak sih nanti diadu nih di tingkat kecamatan, terus kecamatan diadu nih daerah gitu? Iya, benar. Jadi ketika kita udah kepilih dan udah dapat kandidat dari masing-masing kelurahan tersebut, nanti kita akan adu untuk mendapatkan predikat 18 bujang gadis protokol kesehatan tingkat kecamatan. Nah, setelah di kecamatan, mereka akan dipilih juga untuk yang pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nanti ada seleksi-seleksinya dan ada tes-tesnya tersendiri kayak gitu untuk kualifikasi untuk mendapatkan predikat Bujang Protokol Kesehatan dan Gadis Protokol Kesehatan 2021. Oh gitu, ada kisi-kisi khususnya nggak sih? Misal seleksi pertamanya nih, ini dulu nih dokumen dulu, abis itu baru seleksi kecerdasan nih, abis itu baru seleksi apa lagi nih gitu. Iya, jadi yang namanya kita kan duta Mbak ya, jadi otomatis kita harus mempunyai wawasan yang luas dan juga tentunya karena ini duta kesehatan, kita harus tahu nih tentang isu-isu kesehatan, tentang pola hidup sehat itu bagaimana, seperti itu. Jadi kisi-kisinya itu untuk tesnya itu kita ada tes tertulis, itu mempunyai beberapa subdivisi seperti ada soal pengetahuan umum, seputar pariwisata, kesehatan, dan juga bahasa Inggris. Oh jadi itu banyak banget soal kayak UN dong. Iya, sebenarnya iya, tapi kita hadapin dulu karena belum tentu kan soal-soalnya itu sulit. Siapa tahu kita bisa jawab semua tuh dengan soal-soal Iya. tersebut. Siapa Dan tahu? juga kita ada, Siapa tahu kan? benar Ada apa sekali. lagi? Terus kita juga ada namanya tes wawancara. Jadi di situ nanti akan ada tiga yang mewawancarai. Nanti teman-teman semuanya yang ikut itu akan diwawancarai, mungkin dari ada yang bagian dari kesehatan, itu kita biasanya ngundang langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi atau enggak kota. Oh jadi gitu tuh sobat kreatif ya. Jadi mulai dari kelurahan dulu ya dipilih, terus 3 besarnya nanti naik ke kecamatan, terus kecamatan nanti 3 besarnya lagi naik ke baru ke tingkat kota gitu ya. Iya, dan untuk saat ini juga Bujang Gadis Protokol Kesehatan udah rekrutmen di OKU, Mbak. Wow, udah rekrutmen di Oku aja nih sobat kreatif nih. Buat kamu yang di Iya. Palembang, kamu jangan mau ketinggalan ya. Kamu juga harus daftar. Pendaftarannya udah dibuka belum sih? Udah dibuka, kalau untuk di OKU itu kita udah buka pendaftaran di awal bulan kemarin. Di Oku udah dibuka di awal pendaftaran kemarin. Kalau di Palembang udah dibuka juga? Iya, sama, kita Sama, udah buka udah juga. dibuka juga. Sampai kapan tuh pendaftarannya? Pendaftarannya kita sampai setelah Lebaran kurang lebih. Habis lebaran ya, jadi kurang lebih masih ada 2 bulan lagi nih sahabat kreatif buat kamu nyiapin semuanya ya. Berkas-berkas yang harus disiapin apa aja sih Frans? Berkas-berkas yang harus disiapin itu paling kayak fotokopi KTP, terus ijazah terakhir, surat izin orang tua, dan juga foto close up. Jadi foto close up itu ya bebas ya, nggak mesti harus foto di studio. Yang pasti fotonya tampak muka dan badan aja. Kalau foto selfie boleh nggak? Kayaknya kurang berkesan. Kurang berkesan ya. Tapi kamu bilang tadi membawa KTP itu kan dari umur 16 nih. 16 kan belum ada KTP. Dan selain KTP apa nih? Iya, Kartu benar. pelajar. Jadi bagi yang usianya masih 16 tahun itu bisa disertai dengan kartu pelajar, Mbak. Terus sobat kreatif ya. Jadi buat kamu sekarang yang niat udah ada ini passionnya ke bidang ini, kamu boleh daftar langsung nanti di Instagramnya ya Frans ya. Di Instagramnya BGPK Iya. Kompas RI ya. BGPK Palembang. Yang di Palembang sobat kreatif, kamu bisa langsung tuh daftar di situ. Kamu bisa tanya-tanya juga nih, atau kamu juga bisa langsung ke Instagramnya Kak Frans khusus buat tanya-tanya aja ya, please. Iya, Mbak. Tanya-tanya Dan kebetulan- tentang apa? Kebetulan apa nih? Ya, kebetulan Frans juga PIC untuk kelurahan Kemuning, Mbak ya. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di Kemuning yang pengen daftar itu bisa kontak Frans juga. Nah sobat kreatif nih, buat kamu yang di daerah Kemuning, kamu bisa langsung kontak sama Kak Fransnya nih. Kamu emang tinggal di daerah Kemuning ya? Iya, betul. Oh Di KM5. gitu. Di dekat mananya tuh? Di Jalan Sosial, Mbak. Oh
Oh, di jalan sosial. Ternyata kamu deket loh Deket sama Karian. Deket ya, bener ya. Iya. Rumah kamu tetanggaan. Ngapain kalian? Ternyata ya kalian ada kong kali kong ya. Tetanggaan dia ternyata tahu-tahu. And kalau ngomongin duta protokol kesehatan nih, kamu kemarin ada 18 pasang ya. 18 pasang itu dipilih nggak tuh siapa yang pertama, runner up, terus juga yang ketiganya? Ya, jadi kebetulan karena kita itu pertama launching, jadi dari pihak founder itu tidak menentukan untuk juara pertama, 1 dan 2 dan seterusnya Mbak ya. Jadi kita kemarin itu untuk tahun kemarin itu kita semua sama, itu predikatnya adalah duta protokol kesehatan. Tapi untuk tahun ini ada nggak? Nah untuk di tahun ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan seleksi untuk mendapatkan peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Oh gitu tuh sobat kreatif ya, bisa dibilang tahun ini lebih ketat lagi selektif iya, lagi. Tapi kalau udah dipilih 1, 2, 3-nya nih, udah ini belum sih kalau kalian kemarin di karantina juga nggak? Kan biasanya kalau pemilihan Bujang Gadis tuh ada karantina tuh. Kalian juga ya ada karantinanya nggak sih? Betul banget, dan ini karantinanya itu sangat berbeda dengan karantina pageant-pageant yang lain Mbak ya. Jadi kita itu full materi yang diisi oleh berbagai macam narasumber yang tentu sangat berkompeten di bidangnya masing-masing Mbak ya. Jadi kita kemarin tuh karantina 4 hari 3 malam di Hotel Karisma, dan itu kita dari pagi, sore, dan lanjut malam sampai jam 10 itu kita selalu diberikan materi di Paramaswara, ruang Paramaswara di Wali Kota. Jadi kalian dan itu berapa hari tuh? 4 hari karantina 3 malam. Oh 4 hari 3 malam dan langsung malam duta protokol ya? Ada yang kayak malam pemilihan Bujang Gadis kayak gitu juga ya? Kita lebih ke keluargaan sih Mbak, karena kita kemarin itu memang kita pas malam terakhir itu bukan kayak malam grand final seperti Bujang Gadis lainnya Mbak ya, tapi kita lebih ke malam keakraban. Jadi kita kayak gala dinner aja, gala dinner Bujang Gadis protokol kesehatan, yang hanya kemarin itu kita didatangin atau ada undangan juga langsung sama Pak Ratu Dewa yang menghadiri. Oh gitu tuh sobat kreatif ternyata ya. Dan kalau udah jadi duta kesehatan nih, pasti ada prokernya juga nggak sih, kayak fungsi-fungsinya atau kayak gimana gitu abis itu? Jadi kita juga udah terbentuk sistem kepengurusannya juga Mbak ya. Jadi untuk sekarang itu ketua umum pengurus Bujang Gadis Protokol Kesehatan itu ada Kak Apri, dan juga ada jajaran-jajaran lain seperti ada yang bagian sekretaris, humas dan sebagainya. Dan untuk proker kita tentunya kita jalankan yang berkaitan dengan kesehatan Mbak ya, isu kesehatan. Kita kemarin itu pas hari kesehatan kita bagi-bagi masker ke masyarakat, dan juga kita bagi-bagi buket bunga ke pelaku kesehatan seperti rumah sakit, dinas kesehatan. Itu kita berikan buket bunga sebagai wujud terima kasih kita karena mereka berjuang menjadi garda terdepan ya. Ganda terdepan dalam melawan COVID-19 ini. Seperti itu. Jadi banyak banget nih hal-hal positif yang bisa kamu lakuin sobat kreatif setelah kamu menjadi duta protokol kesehatan ya. Tapi jangan tunggu jadi duta ya. Kamu harus mulai dari diri kamu sendiri dulu. Benar sekali Mbak. Nah kalau kemarin juga kita juga pernah menyelenggarain lomba desain masker dan juga lomba film pendek mengenai peduli akan kesehatan. Itu kemarin kita ngelaksanain 2 hari di Palembang Square Mall. Jadi itu juga sebagian dari program kerja duta protokol kesehatan ya? Iya betul sekali. Baiklah, kamu banyak banget ya duta protokol kesehatan, terus juga kamu kerja juga, terus ada bisnis juga. Itu bagi-bagi waktunya gimana tuh? Iya, jadi Frans itu kadang-kadang kan ya, untuk Sabtu dan Minggu Frans libur. Kadang-kadang Frans juga ada acara di pramuwisata. Frans juga aktif di pariwisata, jadi kadang-kadang juga ikut di situ. Terus untuk ngatur waktunya itu ya Frans nggak bisa orangnya nggak bisa diem Mbak, jadi aktif kayak gitu. Selagi ada waktu kosong, ada tawaran untuk
isi acara ataupun tawaran job itu pasti Fran ambil kalau misalkan tidak berhubungan dengan waktu pekerjaan, kayak gitu. Oh, kalau kamu pernah gak sih kelupaan gitu sampai ada job nih di hari Sabtu misalkan, kan terus ada lagi nih job datang hari Sabtu juga jam itu. Oke, padahal kamu udah ada job nih, kamu kelupaan kalau ada job hari itu nih, saking kamu kadang kelupaan waktunya. Kalau itu sih enggak sih Mbak, karena Frans Enggak itu selalu ngelihat tanggal, jangan sampai Frans tuh ngecewain orang yang udah ngasih job kayak gitu. Jadi Frans sesuaiin dulu, misalkan ada tawaran nih di tanggal berapa, Frans lihat dulu di tanggal tersebut Frans sudah ada tawaran job belum kayak gitu. Kalau misalnya Frans sudah ada, Frans nggak ambil. Oh, kayak gitu tuh sobat kreatif ya, bagi-bagi waktu ya. Dan juga pasti banyak banget ya capek badan ya, capek pikiran juga. Terus cara kamu untuk menjaga tubuh tetap sehat tuh gimana tuh? Kan sebagai duta protokol kesehatan juga, kamu harus jadi contoh nih. Benar. Jadi kalau Frans sendiri untuk menjaga kesehatan itu pertama dari insight dulu ya. Jadi dari selalu berpikir positif dulu Mbak ya. Ketika kita berpikir positif, otomatis pasti jiwa kita juga pasti energi positifnya masuk kayak gitu ya. Terus jaga kesehatan dengan minum vitamin. Terus untuk saat ini kita harus selalu senantiasa pakai masker. Jangan lupa nggak pakai masker ketika kita beraktivitas di luar ruangan ataupun di banyak orang. Ketika saat ini kan Frans sendirian, jadi nggak apa-apa Frans nggak pakai masker. Ya kayak gitu. Olahraga juga, lari paling minimal seminggu sekali itu harus jogging kayak gitu biar menjaga sistem imun tubuh kita tetap stabil. Olahraga kamu emang lari atau ada lain nih, sepedaan kah atau kamu nge-gym nih? Enggak ya? Penteng nih kelihatan. Aduh ya. Iya, Frans sukanya paling lari, jogging dan juga renang. Oh, kamu juga suka renang ternyata ya? Ya sesuai ya, emang spesies buaya emang suka renang ya. Ya, tapi enggak ya. Biasanya buaya kan renangnya di laut, Frans di darat. Oh iya bener, kamu renangnya di darat kan, mangsanya beda. Enggak, bercanda sobat kreatif, dia mah enggak buaya, dia biawak ya. Biawak sejenis lucu ya. banget Mbak Erin. Aduh jangan dong, kan nanti aku hilap kalau kamu bilang aku lucu. Frans, kalau kamu punya kesempatan nih ya, kedepannya nih kamu pengen ngapain lagi sih selain dari kamu jadi duta protokol kesehatan, kamu juga punya bisnis juga, terus kerja juga, nerima job sana sini. Kedepannya apa lagi sih yang mau kamu lakuin yang belum kesampaian sampai sekarang? Frans itu ada 2 hal yang Frans pengen capai. Yang pertama, Frans pengen punya restoran sendiri dengan brand Frans sendiri dan dengan konsep Frans sendiri. Dan yang kedua, Frans pengen banget menjadi seorang pembicara ataupun seorang trainer yang bisa berbicara atau menginspirasi banyak orang kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu ya. Tapi kayaknya kamu bisa ya mengusahakan itu ya, karena kamu kan udah punya produk sendiri juga ya, bisnis makanan sendiri juga. Semoga deh kedepannya ya, karena kalaupun nih sobat kreatif, kalau kamu punya cita-cita ataupun kamu emang punya passion di bidang tertentu, kalau emang kamu tekunin pasti bakal ke situ deh, walaupun pelan, kata orang walaupun pelan, tapi dia masih tujuannya sama sobat kreatif. Kamu tinggal tunggu aja waktunya, karena gak semua bunga mekar pada waktu bersamaan ya. Benar sekali. Jadi dan yang pasti kita harus yakin dan konsisten. Itu pasti nih sobat kreatif. Duh ya, kalau ngomong sama Frans banyak banget nih yang mau diomongin nih. Frans, aku mau tanya lagi nih, sebagai duta kesehatan, apa sih yang mau kamu sampaikan sama sobat kreatif nih terkait dengan kesehatan sekarang? Karena kan sekarang kondisinya juga masih COVID nih, belum ada juga, walaupun juga ada vaksinasi, tapi belum seluruhnya, dan Indonesia juga belum mencapai herd immunity sampai 70% kan. Nah, itu pesan-pesan kamu sama sobat kreatif nih apa nih? Ya, jadi pesan Frans buat semua nih teman-teman, khususnya Kota Palembang, jangan anggap enteng dengan virus ini, karena ini memang ada benar-benar nyata. Jadi hal yang paling utama itu lindungi diri kita sendiri. Gimana caranya kita untuk melindungi diri kita sendiri? Dengan memakai masker yang benar, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Ketika kita udah menjaga diri kita sendiri, otomatis kita akan menjaga orang lain juga, entah itu keluarga, teman, ataupun orang lain, seperti itu. Dan juga
kita harus terapin juga 3T seperti testing, tracing, dan juga treatment, di mana kita harus sadar dini mengenai kesehatan kita sendiri, Mbak. Jadi ketika kita udah ada keluhan apa-apa, kita jangan anggap enteng, kita harus cek kayak gitu supaya kita tahu hasilnya, dan ketika hasilnya itu misal nih positif COVID, berarti kita gimana nih treatmentnya, kita harus ngapain. Ketika kita nggak ada yang gejala yang begitu berat, kita bisa isolasi mandiri, menjaga pola makan yang sehat dan benar seperti itu, sehingga kita tidak menularkan dengan orang lain juga. Itu sih, Mbak. Tuh sobat kreatif ya, dengerin ya. Kalau biasanya Erin yang bilang kamu gak mau dengerin, sekarang dutanya yang bilang langsung nih. Masa kamu masih gak mau dengerin sih? Ya, karena banyak banget loh yang mau aku omongin, tapi sekarang ngelihat waktu kayaknya udah mepet-mepet nih. Iya, sebenarnya juga Frans pengen banyak ngobrol juga sih. Kayaknya kita di luar ini dan di luar. Oh baiklah, jangan di sini ya. Kita lagi on cam, maaf ya pemirsa ya. Sobat kreatif ya, kamu udah dikasih tahu tadi nih untuk kamu yang punya passion mungkin di bidang perbujangga desain ya, atau juga kamu pengen jadi duta protokol kesehatan kayak Kak Frans juga nih, berkontribusi juga untuk yang namanya menerapkan protokol kesehatan di Palembang khususnya. Sobat kreatif, kamu langsung aja daftarin diri kamu ya ke pemilihan duta protokol kesehatan ya. Dan yang sekarang udah buka di Oku dan juga di Palembang juga udah buka. Kamu langsung kepoin Instagramnya ya. Apa tadi Kak Frans Instagramnya? BGPK Palembang. Jadi BGPK Palembang, kalian bisa follow di situ, atau kalian juga bisa follow Instagramnya Kak Frans Guavo ya, bukan Guapa please ya. Karena itu Frans Guapo ya. Kalian bisa tanya-tanya juga di situ sobat kreatif sama Kak Frans juga langsung. Dan tadi yang di daerah Kemuning, kalian juga bisa langsung daftar ya, DM langsung aja sama Kak Frans. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa DM langsung dia ya. Karena kalian juga bukan duta nih di sini ya. And Kak Frans, makasih banget untuk sore hari ini ya. Ngobrol-ngobrolnya, ngomongin duta kesehatan, ngingetin tentang pentingnya pakai masker juga ya, tips-tipsnya juga nih menginspirasi kayaknya sobat kreatif yang sekarang masih rebahan. Apa kabar? Kalau kamu sekarang masih rebahan ya, di sini Kak Frans mengerjakan semuanya ya. Jadi semoga deh kamu juga terinspirasi. Abis ini kamu juga mau mengembangkan entah bisnis atau juga jadi salah satu duta atau mengembangkan bakat kamu yang lain, apapun itu sobat kreatif ya, pastinya kamu nggak boleh stuck di sini aja ya. And thank you banget Kak Frans buat waktunya ya. Lain kali kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya mengenai apa aja deh ya. Semoga sehat selalu Kak Frans ya. Sukses untuk karirnya, bisnisnya, dan juga semuanya deh. Thank you. Terima kasih Mbak Erin. Oke, assalamualaikum. And sahabat kreatif, itu tadi chit-chat lagi ya, ngobrol-ngobrol sore hari ini numpang-nampang bareng sama Kak Frans Guavo. Enggak deh, namanya bukan Frans Guavo sobat kreatif, namanya Dwi Frans Saputra SS dari Duta Protokol Kesehatan yang udah kamu dengerin tadi dari pukul 4 ya. Kalau kamu punya pertanyaan atau kamu juga mau tanya-tanya nih sobat kreatif, kamu bisa langsung ya sama Kak Fransnya. Dan Erin harus undur diri sejenak, tapi nanti Erin bakal balik lagi sampai jam 8 bareng sama Erin di sini. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. The best music in this channel. Pro 2 FM. Hey, Weekly Bandit. I miss you, yeah, I miss you, I do. Hey, this is Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. Yo, what's up, guys? This is Justin Bieber. You gotta go and get angry at all of my honesty. Yeah, I know all that I let you down. Other day, sorry now. I miss you, yeah. Push and pull like a magnet. So I'm treating you, yeah. I can't help it. You are listening Pro 2 FM.